Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sekarang? Halaman Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Hadzun nafsi itu ya, utawi bagian nafsu fil maksiating dalam maksiat, zahirun iku kang zahir, jaliun kang pertela. Wa hadzuha utawi bagian nafsu fit taating dalam taat, batinun iku kang samar, khafiyun tegese kang samar, tegese kang samar. Wa mudawatu ma yakhfa utawi ngobati barang kang samar ya ma sokbun iku angel, ilajuhu apa ngobati atau nambani ma yakhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzun nafsi fil maksiyat zahirun jaliyun. Nafsu adalah jismun. Kami ulang, nafsu adalah jauharun mujarrodun anil madda yata'allaku bil abdan ta'alluqat tasarrufi wat tadbir. Nafsu kita ini adalah suatu zat yang sepi dari bahan dan bentuk. Kalau kita dibelek, dicari nafsunya, nggak bakalan ketemu. Bentuknya seperti apa, bahannya dari darah, apa dari daging, apa dari tulang, nggak bakalan ketemu. Karena nafsu itu bagian dari rohani, bukan bagian dari jasmani. Ya ta'alaku bil abdan, dan nafsu hubungan dengan badan kita manusia dan badan hewan-hewan lainnya. Kucing juga sama dikasih nafsu, ayam, bebek semuanya sama dikasih nafsu. Reaksi daripada nafsu adalah ta'alluq wa ta'alluq tasarruf wa tadbir. Reaksi daripada nafsu adalah ta'alluq tasarruf wa tadbir. Kita pengen makan, itu reaksi dari nafsu. Nafsu makan disebutnya ya. Pengen kawin, pengen punya keturunan, itu reaksi dari nafsu. Pengen pakai baju bagus, pengen punya rumah bagus, pengen punya kendaraan bagus, pengen kaya, itu reaksi dari nafsu. Dan nafsu kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita. Nggak bisa nafsu dihilangkan. Nafsu kita butuhkan untuk keberlangsungan kita. Coba kalau kita nggak dikasih nafsu, nggak mau makan misalnya, nggak dikasih nafsu makan aja, nggak mau makan, bagaimana mau berlangsung kehidupan kita kalau kita nggak dikasih nafsu makan? Atau nggak dikasih nafsu sama cewek, cewek nggak dikasih nafsu sama cowok, akhirnya nggak mau kawin. Kalau nggak mau kawin, bagaimana mau punya turunan, bagaimana mau berlangsung kehidupan kita manusia kalau tidak diberi nafsu? Jadi nafsu kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita. Cuman perlu diketahui bahwa nafsu itu watak aslinya itu nafsu amaroh. Itu watak aslinya nafsu amaroh. Innan nafsala ammarotum bisu. Sehingga semua kita lahir ke dunia membawa nafsu amarah. Mereka para wali pun sama, waktu lahir ke dunianya membawa nafsu amarah.
watak aslinya nafsu. Nafsu amarah itu nafsu yang tidak mau melaksanakan hak dan selalu punya kepentingan pribadi, ingin mencari kepuasan. Itu nafsu amarah. Coba anak-anak kita yang masih kecil, yang nafsunya masih nafsu amarah, kalau punya pengen jajan, nggak diturutin, marah aja. Marah, dia ngamuk. Kadang kita ditimbuk kalau dia, ya karena nafsunya masih nafsu amarah, belum ditarbiyah gitu, belum dididik, masih nafsu amarah. Disuruh sholatnya susah kadang, ya mendingan nangis daripada sholat itu. Terus kadang kita kasih upah uang juga cepat sholat, mendingan nggak dapat upah daripada sholat. Kadang seperti itu, karena nafsunya masih nafsu amarah. Nah, dengan ditarbiyah, dididik ke nafsu tuh, anak kita nggak mau sholat, kita takut-takutin supaya mau sholat. Bahkan setelah umur 10 tahun nggak mau sholat, kita pukul supaya dia mau sholat. Itu dalam rangka mentarbiyah nafsu, dan itu yang diperintahkan oleh Rasul. Murrus sobiyya bisolah idza balagu sab'a sinin wa idza balagu asra sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau anak kita sudah umur 7 tahun, kita orang tua wajib nyuruh anak kita sholat dalam rangka tarbiyatun nafsinya, supaya jangan selalu nafsu amarah gitu, supaya ada peningkatan menjadi nafsu lawamah, kesananya menjadi nafsu mut. Nah, umur 10 tahun nggak sholat, pukul sama kita kan, supaya dia takut, supaya dia mau sholat. Tujuannya supaya nanti di saat balik dia sudah terbiasa sholat. Kalau sudah terbiasa sholat, namanya udah biasa. Kalau udah biasa mah rugi, punya perasaan rugi gitu ninggalinnya itu kalau sudah biasa. Nah itu, jadi harus ditarbiyah nafsu. Dan cara mentarbiyah nafsu mah nggak ada lagi, kecuali harus dengan cara dipaksakan. Talam sifaan nafsi kohro aduiha pabalik lutfin fit tahayuli wal makri. Kadang orang sebelum berangkat haji ngomong di depan ustadznya, "Ustadz, nanti gue pulang haji mau rajin dah berjamaahnya, mau rajin dah pengajiannya." Alhamdulillah pulang haji sehari 2 hari rajin berjamaah, ada pengajian. Tapi kesininya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kumat lagi aja, nggak pernah nongol-nongol ke masjid. Kalau nggak dipaksain mah kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Ngaji juga begitu, kalau nggak dipaksain mah kumat lagi. Jadi nggak ada cara kecuali harus dipaksa. Karena dengan dipaksakan itu awalnya memang berat. Sekali, 2 kali, 3 kali berat, nanti 4 kali, 5 kali, 6 kali itu agak ringan tuh. 7, 8, 9, 10 lebih ringan, 12, 13, 14 lebih ringan lagi. 15, 16, 17 kesananya betah tuh nafsu kita itu. Terus kesananya lagi nafsu kita akan punya perasaan rugi kalau nggak ikut pengajian, punya perasaan rugi kalau nggak ikut berjamaah. Nah, kalau nafsu kita sudah punya perasaan rugi nggak pengajian, punya perasaan rugi nggak berjamaah, udah cakep tuh. Dan nafsu lawamah, nafsu lawamah itu nafsu yang sudah mencaci maki diri sendiri gitu. Kalau nggak ibadah itu, kalau nggak sholat tuh rugi. Nah itu nafsu lawamah tuh. Hati itu punya perasaan seperti itu. Kalau nggak ikut pengajian hati merasa rugi, itu dan nafsu lawamah, udah cakep tuh. Udah terbilang sukses lah dalam mentarbiyah nafsu. Ya, cuman caranya dari nafsu amarah supaya bisa sampai kepada nafsu lawamah, paksain. Ya, tahajud juga. Kalau pengen bisa tahajud, nafsu makan males itu tahajud. Soalnya masih ngantuk lah.
Paksain sekali, 2 kali, 3 kali berat, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali masih berat, 9, 10, 11, nanti agak ringan tuh, 13, 14, 15 ringan, 19, 20, 21 lebih ringan. Kesananya punya perasaan rugi nafsu kita itu kalau nggak tahajud. Nah kalau nafsu kita sudah punya perasaan rugi nggak tahajud, itu sudah cakep dan nafsu lawamah. Awalnya nafsu kita nggak mau kan, nafsu amarah tuh dengan dipaksakan terus. Jadi kesananya nafsu kita punya perasaan rugi kalau nggak tahajud. Nah itu udah nafsu lawamah, udah cakep. Nah begitu juga berjamaah, paksain. Ngajian, paksain. Nah seperti itu caranya ya. Pengen ningkat menjadi nafsu lawamah itu harus dipaksakan. Karena semua kita sama sih. Awalnya menafsu amar. Tapi dengan dipaksakan nanti meningkat menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu punya perasaan rugi kalau nggak ibadah, itu nafsu lawamah. Nah untuk bisa sampai nafsu lawamah itu kan harus paksain terus. Nah nanti terus akan sampai kepada nafsul mutmainnah. Nafsu itu merasa nikmat dengan ibadah, tenang dengan ibadah, nyaman dengan ibadah, dan menemukan nikmatnya ibadah. Kalau dikasih pilihan, lu mau fortune apa mau berjamaah? Pasti nafsu lebih milihnya berjamaah. Kalau sudah menemukan nikmatnya ibadah, nafsu kita itu. Lu mau fortune apa mau berjamaah? Gue mendingan pahala berjamaah aja dan daripada fortune. Pasti begitu itu jawabannya. Nggak melotot-melotot amat, nggak silau gitu ngelihat orang punya fortune, nggak silau. Melihat orang punya alphard, nggak silau. Bahkan lebih membanggakan sholat berjamaah itu daripada alphard, daripada fortune. Karena sudah anteng hatinya dengan ibadah. Nah itu udah nafsul mutmainnah. Ya, dan nafsul mutmainnah yang kayak gitu. Kalau sudah kayak begitu, jaminannya pulang menghadap Allah bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini masih dalam rangka tarbiyatun nafsi. Di mana watak nafsu kita tidak mau melaksanakan hak dan selalu punya kepentingan pribadi. Nah, kalau kepentingan nafsu dalam melakukan perbuatan maksiat, jelas. Seperti nafsu misalnya pengen berbuat zina. Kepentingannya jelas adalah kepuasannya. Atau nafsu pengen minum bir, maksiat kan itu. Kepentingannya jelas, kepuasannya. Hadzun nafsi fil maksiati dzahirun jaliyun. Kepentingan nafsu dalam perbuatan maksiat jelas, yakni kepentingannya itu adalah kepuasan. Wahazuha fi ta'ati batinun khafiyun, sedangkan kepentingan nafsu dalam melaksanakan ibadah ini batinun, samar, khafiyun, samar, enggak jelas, enggak kebuka, tidak kita ketahui, kecuali kalau kitanya sudah terbuka mata hatinya. Baru kita bisa tahu kepentingan nafsu dalam melaksanakan ibadah. Maka mengobati kepentingan nafsu yang samar ini amat sangat sulit. Nih, saya kasih contoh ya. Kalau kepentingan nafsu dalam makan, minum adalah kepuasan ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Makan, minum adalah kepuasan. Kepentingan nafsu
eh, dalam melaksanakan hubungan suami istri itu juga kepuasan. Tapi kepuasannya yang diperbolehkan itu oleh agama kalau ada tali pernikahan. Berpahala, mengikuti kepentingan nafsunya di situ. Ya, berpahala. Tapi kalau misalnya ikuti kepentingan nafsunya itu dalam maksiat, seperti zina, mabuk, judi, maka berdosa kita. Dan kepentingan nafsu di situ juga sama kepuasan. Dan mengikuti kepentingan nafsu dalam maksiat berdosa. Jadi artinya jelaslah kepentingan nafsu dalam maksiat, yaitu mencari kepuasan. Nah, cara mengobati kepentingan nafsu, yakni mencari kepuasan dalam maksiat, ya harus kita cegah nafsu kita itu. Jangan kita turuti, harus kita lawan. Nafsu pengen berbuat zina misalnya, kita lawan, kita nasihati pakai ayat-ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina misalnya, dosa besar berbuat zina itu. Nah, dengan diberi masukan seperti itu, ya mudah-mudahan gitu kan nafsu kita terobati. Dan dengan gaul dengan orang-orang yang rajin ngaji, rajin sholat, insya Allah juga tertarbiyah nafsu kita. Jauh dari maksiat, berbuat perbuatan-perbuatan sih. Nah, seperti itu caranya. Wahazuha fi ta'ati batin hafiun, kepentingan nafsu dalam ibadah itu samar, sehingga sulit gitu diketahuinya itu kepentingan nafsu dalam ibadah itu, kecuali oleh orang yang sudah terbuka mata hati. Contoh, Sayyidina Ali ini, ada kisah Sayyidina Ali, beliau betul-betul termasuk orang yang mampu ya membedakan kepentingan nafsu, di mana terbukti ketika beliau melaksanakan ibadah jihad, perang melawan orang kafir, setelah orang kafir itu terjatuh, mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, si orang kafir itu ngeludahin muka Sayyidina Ali. Wah, kena mukanya. Akhirnya emosi kan Sayyidina Ali. Nah, terus kata Sayyidina Ali, waduh, ini saya ngebunuhnya bukan karena Allah ini berarti. Kalau saya lanjutin ngebunuh bukan karena, tapi karena emosi saya, karena ngikutin nafsu, habis diludahin gitu. Akhirnya nggak jadi sama Sayyidina Ali dibunuhnya. Udah lo, pulang sekarang lo. Nanti ketemu lagi sama gue lo. Nah, itu artinya kan saya sudah bisa apa? Membedakan mana kepentingan nafsu dalam ibadah. Jadi jihadnya itu betul-betul karena Allah, bukan karena hawa nafsu gitu. Paham ya? Nah itu. Wallahu a'lam bishawab.